Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada teman-teman, kita punya kesepakatan, kita mungkin untuk sekarang saya yang berbicara, mohon di-mute aja dulu. Terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di dunia maya ini dalam acara memberi ilmu atau berbagi ilmu tentang budaya positif yang akan kita pelajari hari ini tentang budaya positif di sekolah ya. Saya coba screen ini ya. Kelihatan? Udah kelihatan? Udah. Oke, terima kasih ya. Ini materi kita adalah tentang budaya positif di sekolah. Sebelum kita mau melanjutkan ini kita dulu ya, breaking dulu tentang untuk semangat ya, kita supaya semangat ya. Nebak-nebak aja ya. Kita mulai dari nebak, bagaimana kalau kita mencoba menebak kota-kota besar? Ya. Nanti saya sebutkan nama, silakan mencoba menebak kota besar. Misalnya kalau misalnya saya Samsul Bahia, saya tebak kota besarnya awal dari huruf awal aja. Ya. Semangat ya, berpikir ya. Samsul Bahia, S-nya Surabaya. Ayo Bu Mariam. Di mute dulu Bu Mariam. Bisa nggak dibuka mute-nya Bu Mariam ya? Kira-kira Bu Mariam apa? Malang. Malang. Ayo silakan sebut ke kawannya yang lain. Solo. Dewi Hayandayani dengan kata D. Oh, D namaku. D apa ya? Deli. Apa? Deli. Deli. Di mana Deli itu? Kalau yang di salah, Medan saya. Oh, kalau salah kasih nyanyi. Yang salah nyanyi. Jadilah yang salah nyanyi. Aku pakai Wiwin bae, Wanokwari. Oh, boleh. Nah, sekarang Dewi siapa? Ayo, Dewi. Saripah. Mana Saripah? Oke. Semarang. Oke, sip. Ayo. Sebutkan nama kawan yang lain, Saripah. Bu Saripah. Ayo sebutkan siapa? Nia. Oh ya, aku apa? Kurnia. Aceh Darussalam. Kau Nia, salah. Kak, boleh. Enggak lah, N lah, Nia. Kak ada kata. Kediri. Apa dia? Kediri. Banyak nih ya. Banyak Kurnia. Oh iya Kediri, betul lah. Aku contek yuk Dewi, Kediri. Ayo setelah Nia siapa aja lagi? Dona cantik. Ayo Dona. Ayo Bu Dona. D apa ya? Depok kota bukan pulau. Ayo selanjutnya. Ayo Bu Dona, siapa selanjutnya yang nak di itu? Hesri. Ibu Mbak Hesri. Aduh, Hesri. Tunjukkan wajah cantikmu Hesri. Mbak Hesri, Dubai. ayo. Nah. Denpasar, banyak Dona. Oh iya, Denpasar. Bali, Denpasar. Boleh kota, nggak mesti di Indonesia kotanya. Hongkong. Boleh di kota di ya. Dubai. Oke, Hongkong. Ayo siapa selanjutnya? Milatonik mah. Oh, Milatun.
Gandus, dak gandus kota dak gandus. Magelang, Magelang. Oh, Magelang, Bingung ya. Magelang. Oke, sip, 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 sip. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi yang sudah bergabung? Oh, Hesri jawablah, Hesri. Sudah, Hes, kita di Hong Kong yuk. Oh, Hong Sudah ya. Kong. Oke, itu udah semangat kita ya hari ini. Semangat mempelajari tentang budaya positif ya. Kak, ini di upgrade ya, no ini Kak ya. Kakak, di upgrade. Maaf ya, kalau ada sedikit ini. Di upgrade nih ya. Kakak. Ini. Woi, gambar mini, gambar kucing. Keluar semua nampak ininya di mana? Biar nampak. Oke, bisa. Oke, kita mulai ya. Bisa nampak orangnya mana? Yang mana? Yang orangnya ada berapa orang di sini? Nggak kelihatan. Orang ikut nggak tahu. Ya, kita mulai baiklah kita mulai ke materinya tentang budaya positif di sekolah. Kita belajar dulu tentang filosofi pendidikan menurut KHD. Maaf ya, agak dikit ini. Kelihatan ya, itunya materinya kelihatan nggak? Kawan-kawan kelihatan? Kelihatan kami zoom dewek nanti ya. Kami zoom. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Tunggu saya yang nggak susah membacanya. Oke. Ya. Sebelum kita masuk pada budaya positif, kita belajar dulu pendidikan menurut KHD ya. Pendidikan menurut KHD ini Ki Hajar Dewantara. Kita ketahui Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia ya. Menurut dia, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut filosofi pendidikan menurut KHD, pendidikan sebagai tuntunan dan hidup tumbuhnya anak-anak di mana pendidikan menuntun anak-anak sesuai kodrat alam, yaitu pendidikan bisa berpihak pada anak murid. Jadi kita sebagai guru, ya, pendidikan itu harus cuma tuntunan, ya, tuntunan, ya, tumbuhnya anak-anak sesuai kodrat dia, ya. Kita cuma bisa menuntun, nggak bisa merubah anak itu, ya. Pendidikan sama seperti petani yang hendak menanam padi. Nggak bisa menanam padi, tumbuhnya jagung. Itu yang dimaksud dari filosofi pendidikan. Jadi kita cuma bisa menuntun, memupuk padi itu supaya tumbuh padi sebagai subur. Supaya padi itu menjadi subur. Jadi pendidikan menurut filosofi pendidikan KHD, kita sebagai guru cuma bisa menuntun anak itu. Dan pendidikan harus berpihak pada anak murid ya. Baru kita belajar namanya budaya positif ya. Budaya yang maksud dengan budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang sedang kita akan bahas tentang budaya positif. Ya, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat,
dan bertanggung jawab. Nah, kita akan belajar apa konsep dari budaya positif. Apa dulu yang nak kita pelajari tentang budaya positif agar terbentuk di sekolah kita berbudaya positif. Nah, yang perlu kita konsep budaya positif itu tentang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Kedua, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Tiga, tentang motivasi perilaku manusia. Empat, tentang kebutuhan dasar manusia. 5, tentang restitusi 5 posisi kontrol. 6, tentang keyakinan kelas. 7, tentang restitusi segitiga restitusi. Nah, untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah, kita harus bisa mempelajari ke-7 ini atau konsep-konsep inilah yang harus kita pahami agar bisa kita terapkan budaya positif di sekolah. Mungkin kita untuk yang pertama dulu tentang perubahan paradigma stimulus respon ya. Tentang perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan membuat mereka merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar si murid mampu berpikir, bisa bertindak, membuat mereka merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu yang kita inginkan untuk membangun budaya positif. Ya. Nah, sekarang kita ketahui bahwa disiplin sering dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru terhadap murid. Nah, ada paradigma yang salah atau miskomunikasi tentang paradigma itu. Misalnya, tentang saya kasih contoh dulu gini. Saya kasih ada ilusi, misalnya saya nih memegang atau Bu Dewi memegang suatu benda yang benda itu sangat berharga. Sangat berharga. Ada seseorang hendak mengambil benda itu. Apa yang dilakukan Bu Dewi kira-kira? Coba Bu Dewi, kira-kira apa yang hendak Bu Dewi lakukan kalau ada orang hendak mengambil benda yang sangat berharga? Berusaha untuk menjaganya, untuk mempertahankannya. Ya, benar ya. Berusaha untuk menjaganya dan mempertahankannya. Nah, coba yang lain kira-kira seandainya ada benda di tangannya itu sangat berharga, ada orang hendak mengambilnya. Coba Bu Aisyah kira-kira. Apa yang hendak Bu Aisyah lakukan? Saya pertahankan dengan sepenuh jiwa saya. Iya, itu pasti Karena kita benda hendak itu menurut saya pertahankan. penting. Oke, kedengaran ya? Maaf ya. Tunggu dulu yang ribut. Kita bisa mati nih, Bu. Oke. Kita harus di sini kayaknya emang. Oke, kedengaran sekarang? Iya, kedengaran. Oke ya. Siap. Silakan Bu ya. Silakan Bu Aisyah yang tadi. Ya. Oke ya. Mungkin agak Yang tadi? terputus ya mungkin. Iya. Udah direkam. Udah direkam. Jadi belum juga. Udah. Halo? Oke. Udah. Ini tadi rekam kan? Udah langsung. Ya, oke ya. Jadi artinya Tes. oke, kedengaran ya. Jadi artinya seseorang
Bu Aisyah tadi katanya pasti mempertahankannya. Kalau nak memberikan kepada orang lain, artinya kalau ada keikhlasan kan dari kita, benar nggak? Iya, betul, betul sekali Bu Baya. Artinya ya kita yang paling tahu mengontrol diri kita sendiri barang itu. Mau kita kasih ke orang lain ataupun hendak kita kasih atau hendak kita pertahankan. Itu artinya bahwa kontrol itu ada pada diri kita. Nah, selama ini kita lihat tentang perubahan paradigma teori kontrol ya, menurut Dr. William Glasser. Di situ dikatakan bahwa sering ini salah persepsi bahwa si guru mampu mengontrol murid. Bahwa kritik membuat orang bersalah dan dapat menguatkan karakter. Si guru nggak bisa mengontrol murid, cuma bisa menuntunnya, tapi nggak bisa dia mengontrol murid. Ilustri bahwa kritik membuat orang merasa bersalah juga. Kalau kita suka mengkritik orang, membuat dia merasa bersalah, akan menguatkan karakter. Itu juga tidak tepat ya. Ilustri bahwa penguatan positif efektif bermanfaat. Misalnya, saya kasih contoh, khususnya misalnya ya bahwa kita sering membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, itu pun juga nggak bisa bertahan lama. Ya, kalau kita membujuk seseorang itu, kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu karena dia, anak itu merasa harus dikerjakan bukan karena berdasarkan bujukan. Ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa juga itu tidak benar ya. Kita itu makanya ini yang dimaksud miskomunikasi yang nggak boleh kita lakukan terhadap anak didik kita. Paradigma ini yang mungkin perubahan. Nah, kita lihat ini tentang ini perubahan paradigma stimulus respon ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Nggak bisa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nggak bisa kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Setiap perilaku buruk kita lihat kesalahannya. Padahal namanya perilaku pasti mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Sudah saya katakan tadi, contoh tadi, orang lain nggak bisa mengontrol kita. Ya, hanya kita sendiri yang mampu mengontrol. Itu termasuk paradigma anak-anak juga seperti itu ya. Pemaksaan ada pada bujukan itu akan menyebabkan gagal ya. Yang bisa kita lakukan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi nggak ada pemaksaan, kita akan memberi pilihan kepada anak didik kita ya. Nah, kita coba lanjut, ini model berpikir menang dan kalah ya, sama aja ini. Kita bercerita tentang disiplin positif ya. Kita tadi budaya positif, ada paradigma perubahan. Oke, sedikit ada masalah ya. Oke, kita sekarang pada tahap disiplin positif. Apa yang maksud dengan disiplin? Ada, sebelum kita lanjutkan apa yang maksud dengan disiplin, ada yang tahu kira-kira apa yang maksud dengan disiplin? Oke. Disiplin itu, ini disiplin berasal dari kata bahasa Latin yang artinya belajar ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai ya. Namun di budaya kita disiplin itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita sering kan disiplin sering perasaan nggak nyaman. Bukan yang apa yang kita hargai pencapaian suatu tujuan mulia. Seharusnya disiplin itu kita yang bertanggung jawab ya. Tapi sering kita disiplin itu seolah-olah kepatuhan ya. Nah, ada namanya disiplin positif. Yang maksud dengan disiplin positif adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ada namanya disiplin positif. Ya, anak-anak itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal.
Nilai-nilai kebajikan universal itu ya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin diciptakan setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, itu namanya teori kontrol ya. Nah, nilai-nilai kebajikan, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi instruknya akan terbangun, motivasi dalam diri dia akan terbangun ya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap Indonesia kita kenal dengan profil Pancasila. Kita ketahui profil Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, Jadi arti disiplin positif, garis besar yang hendak saya sampaikan di sini, bahwa anak-anak itu mampu bertanggung jawab dan dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, kita jabarkan nilai-nilai kebajikan itu sesuai profil Pancasila. Yang sekarang mungkin kalau banyak rekan-rekan semua ada yang banyak ikut yang kurikulum Merdeka tahu profil Pancasila. Nah, kita menginginkan anak kita itu bisa berdisiplin positif, dia bertanggung jawab. Bukan karena paksaan, bukan karena bujukan, bukan karena penghargaan, tapi dia melakukannya karena ada tanggung jawab. Itu maksudnya, supaya terbentuklah budaya positif di sekolah kita ya. Ini ada sejenis motivasi perilaku manusia. Ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Manusia melakukan sesuatu ataupun anak-anak kita melakukan sesuatu, pertama dia karena menghindari kenyamanan, hukuman. Ada nggak sesuatu anak itu dia rajin kali, bukan karena dia hendak melakukan rajin, tapi karena dia takut akan hukuman. Itu namanya motivasi eksternal ya. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, anak-anak itu melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu perbuatan dia karena ingin dihargai. Itu namanya motivasi eksternal. Nah, ada satu lagi motivasi menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu yang kita inginkan terhadap anak didik kita. Motivasi internal, itulah disebut tujuan disiplin positif. Jadi kita mengharapkan anak didik kita, ya, mengharapkan anak didik kita supaya dia berdisiplin positif, ya. Di mana dia lebih menghargai diri. Nah, saya melakukan ini, nah saya mau jadi ini. Saya melakukan ini mau jadi ini. Bukan karena takut sama kita sebagai guru, bukan karena ingin mendapat penghargaan dari kita sebagai guru, ya. Bukan, oh aku takut sama Bu Baya karena makanya rajin. Takut sama Bu Dewi makanya rajin. Tidak, kita menginginkan anak itu melakukan karena itu adalah dia menghargai. Dia harus melakukannya supaya kelas itu jadi bersih. Itu, ya. Itu yang kita harapkan kepada dari anak didik kita. Nah, kita lanjutkan ini salah satu filosofi merdeka ya anak-anak. Merdeka artinya tidak terlepas dari perintah akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita bukan berarti merdeka itu suka-suka artinya, tapi kita sanggup memerintahkan diri kita sendiri. Kita berharap anak didik kita seperti itu, ya. Itu akan makanya bisa menimbulkan di sekolah kita akan terjadi budaya positif, ya. Nah, ini ada keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita akan mengamati apa-apa aja kebutuhan anak didik kita atau kebutuhan manusia sebenarnya. Ada 5 kebutuhan manusia. Pertama, dia bertahan hidup. Itu udah manusia itu pasti ada insting untuk bertahan hidup, itu pasti. Kedua, tentang kasih sayang dan rasa diterima. Pasti setiap namanya manusia ada rasa kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Ketiga, kesenangan. Ya, kebutuhan manusia pasti dia kepingin senang. Keempat, kebebasan. Dia ada freedom, dia ada keinginan untuk bebas, ya.
Satu lagi penguasaan. Dia pasti ada keinginan manusia itu ingin berkuasa. Itu pasti. Itu pasti ada 5 kebutuhan manusia. Apakah itu terjadi pada orang dewasa? Tidak. Kepada seluruh manusia. Itu juga ada pada anak didik kita. Nah, saat kita menghadapi masalah anak didik kita harus tahu kebutuhan-kebutuhan apa yang tidak tercukupi saat kita menghadapi anak didik kita. Misalnya saya kasih akan memberi contoh. Nah, memberi contoh. Ini contoh kasus permasalahan anak di sekolah. Ini kita lihat di sini. Ibu Ambar, ya. Ibu Ambar ini kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu di kelasnya Doni. Berapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan? Nah ini saya lemparkan. Apa kira-kira yang dilakukan Bu Ambar itu untuk menghadapi Doni yang suka seringkali minta bekal makanan? Kira-kira apa pertama yang harus kita lakukannya? Ada yang bisa menjawab? Boleh Bu. Boleh Bu Mariam, kira-kira apa yang harus kita lakukan kalau kira-kira ada anak kita menghadapi anak seperti ini? Boleh, siapapun boleh menjawab, siapapun. Kira-kira Bu Mariam, dibuka mood-nya Bu Mariam. Bisa nggak? Ya, Bu Mariam. Saya kira Bu, pertama-tama itu kita panggil anak itu, kita tanya mengapa dia tidak membawa makanan. Kemudian kalau kita bisa menasihati anak yang lain, ini berbuat positif, anak yang lain bisa memberi dia, seandainya dia memang tidak mampu atau tidak ada. Kemudian memberikan nasihat kepada anak tersebut bahwa apa yang sudah dia lakukan itu tidak baik. Oke, benar ya. Iya, ya pertama yang harus kita lakukan jangan langsung ngedebak-gedebuk marah dengan anak itu. Pertama kita panggil aja anak itu ya. Benar. Dalam hal menghadapi anak seperti itu nggak perlu kita marah dulu, kita panggil dulu, tanya dulu alasan. Ya, apa penyebab dia alasannya. tidak membawa itu. Nah, ini ada jawaban dari, setelah kita tanya nih banyak nih alasannya. Nah, ini jawaban Doni nih. Ini seandainya jawaban, saya lapar Bu, dari tadi pagi belum makan. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi di Doni tadi? Ini kan ada 5 kebutuhan hidup kita ini. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, atau itu. Kira-kira dari jawaban pertama, apa kira-kira yang tidak terpenuhi? Kasih sayang. Hidup. Iya, benar ya. Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Benar, bertahan hidup ya. Ya. Dia itu kan saya lapar nih. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi di anak tadi itu ya, bertahan hidup. Iya. Jadi kita tahu apa kebutuhan anak ya. Nah, ini kalau seandainya nomor 2, dia senang teman bisa memperhatikan dia. Kira-kira apa nih? Kasih sayang. Iya, kurang kasih sayang. Nah, kalau dia bosan dengan makanan yang dibawa ibunya itu kira-kira apa dia? Tuh. Kayak ingin kebebasan. Kebebasan ya? Kebebasan. Kebebasan ya? Ya. Kalau iseng aja, Bu. Kira-kira kebutuhan apa yang kita tidak terpenuhi? Kasih sayang. Kesenangan. Iya, kesenangan ya. Kalau dia merasa hebat, kalau teman aku bisa takut sama dia. Iya, penguasaan. Iya. Jadi artinya kita harus tahu kebutuhan manusia saat kita menghadapi anak-anak, kita harus mengecek atau melihat kebutuhan mereka, baru kita bisa menyelesaikan permasalahan di anak-anak. Ya, untuk itu maka dengan menciptakan atau mengetahui, mendeteksi kebutuhan dia, mungkin akan terjadilah budaya positif yang bisa kita selesaikan masalahnya, bisa kita berkolaborasi dengan orang tuanya untuk menyelesaikan persoalan dengan anak didik kita. Ya, itu yang dimaksud dengan kebutuhan ini. Sekarang kita belajar dengan posisi kontrol ya.
Posisi kontrol ada posisi kontrol ini ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pertama, penghukum, membuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Kita pernah sebagai posisi kontrol kita terhadap anak-anak. Ya, kira-kira menurut ibu-ibu, yang mana yang pernah ibu lakukan posisi kontrol ibu terhadap anak yang paling banyak? Kira-kira. Kira-kira. Ada yang bisa itu? Boleh di chat kira-kira paling banyak. Boleh di chat, nanti saya buka chatnya siapapun. Posisi kontrol yang paling banyak dilakukan. Yang kita lakukan sering. Mungkin kita sebagai teman, atau sering pembuat merasa bersalah, kita sering bilang, ibu kecewa, kalau anak itu berbuat salah sering kan, ibu kecewa dengan kamu, itu sering membuat anak itu merasa bersalah ya. Satu lagi sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Nah, kita lihat sebagai penghukum dulu. Ya. Guru berbuat sebagai penghukum. Kadang kita posisi kontrol sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Mungkin kita pernah melakukannya, walaupun nggak sering, karena itu paling nggak bagus itu kita lakukan. Membuat orang merasa bersalah. Ini termasuk juga sering, bukan sering, kadang kita nggak tahu lagi. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah, mengatakan ibu stres menghadapi kamu. Gara-gara kamu, ibu kena tegur dari kepala sekolah. Mungkin pernah ya, pembuat itu posisi kontrol itu termasuk kalau bisa jangan kita lakukan. Yang paling bagus identitas ya, yang paling bagus identitas kita sebagai pengontrol itu sebagai teman, pemantau atau manajer. Ya, kita lihat di sini satu-satu. Guru berbuat menghardik itu penghukum ya. Gitu kita lihat. Pembuat berceramah mengatakan, nah sebagai teman membuat alasan-alasan untuk anak muridnya. Ya sering kita kalau mungkin untuk guru SD kita kan nih banyak guru SD ya. Rata-rata untuk kelas bawah mungkin saya rasa teman-teman paling banyak posisi kontrolnya mungkin sebagai teman ya. Benar nggak, ibu-ibu? Ya, benar. Sebagai teman. Karena kita ada hendak membujuk anak itu kan. Membujuk ya. Itu memang bagus, itu nggak bisa dipungkiri untuk itu. Tapi nggak boleh juga sering-sering. Karena mengakibatkan murid itu lemah, tidak mandiri, dan tergantung. Itu dampak pada muridnya. Tapi untuk anak itu mungkin termasuk, tapi masih termasuk identitas yang berhasil. Masih bisa kita gunakan. Masih bisa kita gunakan sebagai teman. Tapi kalau untuk pemantau yang paling dianjurkan guru itu kita sebagai manajer, ya. Di situ kita lihat hasilnya menguatkan pribadinya. Kita sering berkata apa yang kita yakini. Jadi ke setiap permasalahan kita dengan anak-anak kita kembalikan kepada anak itu. Apa yang kita yakini, apa yang kamu langgar, apa solusinya. Kita memberi anak itu solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk memperbaiki itu yang paling bagus yang kita lakukan sebagai manajer. Tapi bukan berarti kita harus nak manajer semua. Mungkin ada tipe-tipe anak yang kadang perlu sebagai teman. Kita ketahui di SD kita tuh kan banyak ya anak-anak yang butuh kita sebagai teman. Karena ada lagi anak yang ada kekurangan ya, bilang. Jadi, tapi kalau saya yakin anak kelas 2 itu, anak kelas 1 SD itu banyak sebagai teman. Tapi jangan sekali-kali perlu kita sebagai manajer. Ya, supaya anak itu bisa mampu dia bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Nggak apa-apa diajarin anak itu ya, bagaimana caranya bisa memperbaiki. Kita kasih solusi. Misalnya dia berbuat salah nih, ini anak-anak tuh. Walaupun dia anak kelas 2, berbuat salah nih. Nanti kita bilang, bagaimana nih nak memperbaiki kesalahan itu. Dia kan akhirnya memikir solusi yang dia buat.
Itu paling bagus sebenarnya, ya, itu paling bagus. Jadi artinya posisi kontrol kita sebagai guru yang paling bagus itu paling tepat manajer, ya. Setiap permasalahan kita menjumpai anak-anak, kita balikkan ke anak itu lagi, kita cari solusinya untuk memperbaiki kesalahan itu. Makanya kadang-kadang itu nanti kita ke depan, bukan ke depan, nanti mungkin untuk yang terakhir saya akan membahas tentang cara membuat keyakinan kelas, ya. Cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu yang nanti berdasarkan keyakinan kelas itu anak-anak itu berkomitmen tidak melanggar keyakinan kelas itu, ya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat di sini bahwa identitas gagal itu, ya, penghukum dan pembuat bersalah. Kalau yang paling bagus adalah sebagai manajer, teman dan pemantau termasuk bagus, termasuk yang berhasil, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat di sini pernyataan-pernyataan yang masuk dalam kontrol sebagai apa. Ini contoh-contohnya, ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kalau bisa dihindari, ya, ya. Itu pembuat orang merasa bersalah. Takut anak itu down, seolah-olah dia jadi pikir, oh ini aku salah nih. Ini gara-gara aku nih, Bu Dewi ini kena marah nih sama Kepsek. Jadi anak tuh merasa bersalah nih, gitu-gitu kan. Sering, ya. Jangan sering ribut, nanti ibu kena marah dengan ibu ini. Itu sebaiknya kita hindari, ya. Nah, ada sering kata-kata itu, kamu tidak pernah benar melakukan itu. Itu kita sebagai penghukum, menghardik anak. Nah, ada juga kata-kata, ayolah, lakukanlah demi Bapak kamu. Itu sebagainya. Jangan sampai ibu kena marah atau sering, atau itu ini, ya, ayo lakukanlah demi ini. Itu sebagai teman kita membujuk, ya, perlu juga sekali-kali perlulah, apalagi yang kelas bawah, ya. Ini pemantau termasuk yang dianjurkan, ya. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Itu membuat anak-anak termotivasi, ya. Nah, yang paling dianjurkan manajer, ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, memberi kepada anak itu, menyelesaikan dengan memberi pilihan kepada anak itu. Solusi apa yang hendak diselesaikan oleh anak itu. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya anak ini numpah air. Kan kita ini sebenarnya marah, ya, namanya guru. Nah, sekarang kamu menumpah air. Apa solusi kamu supaya nih? Dia pasti, ya Bu, aku minta maaf, nanti saya bersihkan. Itu kan kita memberi pilihan kepada anak-anak tuh. Dia berpikir sendiri, dan itu dia bertanggung jawab terhadap tindakannya, ya. Nah, ini ada kata-kata, kamu selalu yang paling terakhir. Itu juga hindari kata-kata seperti itu, karena kita di situ posisi kita sebagai pengontrol penghukum, ya. Mudah-mudahan dalam ini tentang posisi kontrol, mudah-mudahan rekan-rekan bisa paham posisi mana yang paling bagus buat kita. Saya berharap kawan-kawan bisa, karena gini, ada anak-anak kadang-kadang di saat kita membuat dia merasa bersalah, dia itu sampai di rumah tuh stres kadang-kadang, benar nggak kita menghadapi? Ini kan, kalau ini terus nanti bagaimana? Itu kan dia kepikiran kan anak-anak. Apalagi anak-anak SD kan, kepikiran kan, membuat anak itu merasa terus bersalah. Sebaiknya kita menghindari dua posisi kontrol kita, pertama sebagai penghukum, kedua sebagai rasa bersalah. Mungkin untuk anak kelas SD saya rasa banyaklah sebagai teman, ya, saya yakinlah, ya, karena kadang-kadang anak itu perlu dibujuk, ya. Tapi perlu juga kita terapkan sebagai manajer. Ya, manajer itu di mana kita memberi pilihan kepada anak untuk menemukan solusinya, ya. Ini kita lihat peraturan pemantau konsumsi hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, ini salah satu contoh, ya. Kalau salah satu tentang diberi konsekuensi untuk membuat tidak nyaman. Kalau kamu tidak melakukan itu, kalau bisa hindari yang seperti ini. Yang saya anjurkan yang seperti ini, ya, yang dianjurkan, ya, kalau sesuai teori, ya. Apa kamu yakin bagaimana memperbaiki? Itu yang paling bagus menghadapi anak-anak yang punya masalah. Aku bilang.
Mudah-mudahan kita ke depan ya bisa menjadikan guru kita posisi kontrol sebagai manajer ya dan sebagai pemantau. Nah, kita lanjut. Kita lanjut. Tentang apa itu restitusi. Sebelum kita lanjut ke restitusi, nah ini namanya restitusi. Apa yang maksud dengan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang apa yang mereka inginkan dan mereka hendak lakukan. Nah, ini yang saya coba terus tekankan. Restitusi ini cara kita proses mengembalikan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan kita kembalikan. Misalnya saya kasih contoh, anak itu berbuat salah. Jangan anak itu dihukum. Kalau bisa kita panggil anak itu, kita tanya solusi. Setelah kita cari solusi dan dia memberikan solusi, kita kembalikan dia ke kelompok dia. Ya, kita kembalikan ke kelompok dia. Misalnya gini, datang terlambat. Kita tanya nih datang terlambat. Kita buat tanya alasannya, apa alasannya. Setelah yang diberikan alasannya, kita tanya sama itu solusinya supaya tidak terlambat apa. Itu paling bagus. Nah, setelah dia berkomitmen tidak lagi datang terlambat, kita kembalikan lagi ke kelompoknya. Jangan supaya dia tidak tinggal pelajaran. Jangan sekali-kali kita memberi anak-anak itu memisahkan anak-anak itu, ya, memisahkan anak-anak itu dari kelompoknya. Itu paling dihindari, coba dihindari ya mulai sekarang. Mungkin rekan-rekan kerja, rekan-rekan guru semua, kita akan mencari solusi. Kalau ada anak bermasalah, kita cari solusinya. Dia itu setelah kita cari solusi, kita kembalikan dia ke itu. Jangan sekali-kali kita, misalnya kan anak itu terlambat, keliling 10 ini, jangan dilakukan itu. Ya, kalau bisa hindari. Kita cari, tanya dulu alasannya apa itu, ayo, kita kembalikan dia ke kelas. Belajar anak tuh. Jangan sekali-kali dia nggak belajar, kita suruh hukuman, itu sangat tidak bagus ya itu. Ya. Dan di sini ciri-ciri restitusi kita lihat. Ya, ini ciri-ciri restitusi kita lihat. Ciri-ciri restitusinya kita lihat bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi ini memperbaiki hubungan. Ya. Nomor 3, tawaran bukan paksaan. Ya. Tawaran bukan paksaan. Ketiga, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Maaf ya, ada sedikit ini masalahnya. Ya. Restitusi fokus pada karakter, tapi bukan pada tindakan ya. Restitusi fokus pada solusi. Saya akan mengatakan setiap permasalahan kita menggunakan restitusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Seperti tadi saya bilang tadi, kita setiap permasalahan anak-anak kita menggunakan restitusi untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu ya. Nah, jadi ini kita lihat ini. Nah, kita lihat identitas yang sukses ya, bukan hukuman, bukan konsekuensi, tapi yang paling bagus itu restitusi ya. Kita lihat ini ada 3 pilihan ya. Bahwa yang paling bagus untuk mendisiplinkan anak-anak itu kita menggunakan restitusi. Boleh juga konsekuensi. Konsekuensi itu kita buat berdasarkan kesepakatan dengan anak-anak. Itu bisa netral, tapi yang paling positif itu restitusi ya. Restitusi bisa merupakan pilihan ya. Nanti ini kita lihat ini identitas gagal, hukuman, sesuatu yang menyakitkan ya, itu yang paling dihindari. Konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Konsekuensi itu biasanya kesepakatan kita dengan anak didik ya.
Dia harus paham konsekuensinya. Restitusi merupakan pilihan. Itu pilihan buat anak mencari solusi ya. Ini kita lihat nih, kalau identitas gagal, bahwa hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti ya. Kita lihat ini. Perilaku pasif agresif, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Kita lihat ya. Ini kalau hukuman, anak itu membenci peraturan ya. Kalau konsekuensi, anak-anak itu bisa menghormati peraturan. Kalau restitusi, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nanti kita lanjutkan. Ini tentang keyakinan kelas. Mungkin ada yang ini saya panjang lebar saya ngomong sebelum kita melanjutkan keyakinan kelas. Ada yang udah pernah tahu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Kedengaran nggak suara saya ya? Halo, Assalamualaikum. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran jelas. Oke. Ada nggak di sebelum itu keyakinan kelas? Pernah nggak dengar tentang keyakinan kelas? Belum. Belum ya? Oke, akan saya jelaskan apa yang maksud dengan keyakinan kelas. Mungkin rekan-rekan nanti bisa mempraktekkan tentang keyakinan kelas. Nah, ini sekarang dianjurkan. Kedengaran? Kedengaran kan suaranya? Ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila nah, ini tentang kenapa harus buat keyakinan kelas? Kenapa harus nggak buat peraturan? Peraturan kan harus lebih tegas. Keyakinan kelas kayaknya seperti itu. Untuk sekarang sebaiknya kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kayak seperti kesepakatan yang disetujui oleh dua pihak, sedangkan peraturan itu sering pada satu pihak ya. Kita lihat cara membuat keyakinan kelas. Mungkin untuk itu bisa dengan kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kita akan mulai belajar buat keyakinan kelas ya. Ini tentang bisa dengan tabel T dan tabel Y ya. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang bekerja. Ini tentang semua cara. Ini ada kata-kata membuat keyakinan kelas. Ini kita balik ke sini ya. Yang paling ini keyakinan kelas. Nah ini kita lihat ini. Keyakinan kelas salah satu. Boleh kita membuat keyakinan kelas dari peraturan. Keyakinan kelas itu nggak ada istilah kata tidak boleh terlambat. Keyakinan kelas harus kita buat datang tepat waktu. Itu kata-kata yang positif ya. Jadi buat keyakinan kelas itu dengan kata-kata yang sangat positif. Bagaimana cara membuatnya? Boleh rekan-rekan itu membuat kelompok-kelompok. Membuat kelompok-kelompok, anak-anak itu buat kelompok, masing-masing kelompok memberi ide. Nah, apa yang kita kesepakati itu hari ini untuk keyakinan kelas kita? Saling menghormati. Nggak boleh, jangan mengejek orang lain. Itu sebaiknya hindari. Dari kata jangan, kita membuat menjadi kalimat positif. Saling menghargai. Misalnya, tidak boleh hadir terlambat. Paling bagus kata-katanya, datang tepat waktu. Misalnya, tidak boleh memukul. Menghormati teman. Ini kata-kata yang membuat keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas dari kata-kata. Tidak menjadi kata-kata yang positif. Ya, yang semua anak-anak ada manfaatnya, ya itu cara membuat keyakinan kelas, ya. Ini contohnya, oke, cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini, nah ini ada peraturan nih, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang kita inginkan bagaimana? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Apa kira-kira yang anak dibuat keyakinan kelas kita dari kata-kata ini menjadi kata positif? Kira-kira apa nih peraturan ini? Seperti dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira
Ya, coba silakan yang dibuka moodnya kalau nak berbicara. Nah. Jaga ketenangan lingkungan. Ya, ini menjaga, dilarang mengganggu, menjaga ketenangan. Itu Ketenangan artinya lingkungan. menghormati ya, menghormati orang lain itu termasuk keyakinan kelas kan? Kita gak jadi menjadi kalimat positif itu. Satu lagi, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan yang hendak kita gunakan ini apa ini sebenarnya? Kesehatan kan? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan tubuh. Iya, jaga kesehatan. Ini bergantian menunggu giliran. Ini kan keyakinan yang hendak kita nilai yang hendak yang kita ambil itu apa kira-kira? Budayakan Disiplin. hidup antri. Iya, bersabar ya. Bersabar ada nggak bersabar itu? Bergantian atau menunggu giliran. Iya, disuruh kita bersabar ya, itu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kira-kira ini apa nih? Keyakinan kelas. Berjalanlah. Jalan tertib ya, jalan tertib. Nah, ini ada saya kasih jawabannya. Ini keyakinan kelas yang diinginkan sih sebenarnya. Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Disuruh diinginkan itu apa? Anak-anak. Bertanggung jawab ya, bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kita berharap keyakinan kelas kita menghormati orang lain. Kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran itu disiplin, berkomitmen ya. Berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan itu supaya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kita menginginkan keselamatan ya. Ini gunakan masker juga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan dan keamanan. Yang kita inginkan mereka itu keselamatan dan keamanan. Jadi saya harap mungkin untuk ke depan kalau misalnya ada kawan-kawan membuat keyakinan kelas, jadikanlah kata-kata peraturan menjadi kata-kata yang kalimat positif ya. Mungkin untuk ke depan udah buat peraturan kelas nggak semua satu kita ya. Kita akan merubah peraturan menjadi keyakinan kelas ya. Nah, selanjutnya kita belajar tentang restitusi. Restitusi, segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu, nah ini yang tadi saya sampaikan ada untuk menyelesaikan permasalahan kita bisa menggunakan persoalan kita dengan anak didik ya. Persoalan kita dengan anak didik adalah segitiga restitusi. Itu apa yang maksud dengan restitusi? Ini adalah memvalidasi kebutuhan ya, segitiga restitusi. Kedua ini nih, pertama kita coba. Nah, ini. Pendengaran. Mengerti. Oke ya. Nah, nih. Ini tentang oke, kedengaran ya, kawan-kawan ya? Oke, Ya. sip. Kita akan belajar tentang segitiga restitusi. Apa yang maksud dengan segitiga restitusi? Tadi kan restitusi adalah mengembalikan, memperbaiki anak-anak itu dan mengembalikan kepada kelompoknya ya. Nah, cara memperbaiki restitusi itu pertama itu menstabilkan identitas ya. Misalnya anak-anak itu ada masalah. Pertama yang harus kita lakukan terhadap anak itu menstabilkan identitas, membuat anak itu merasa gagal berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Itu yang kita lakukan, jangan langsung harus kita vonis, oh ini. Pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Guru berkata, bisa jadi misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu yang kita lakukan terhadap anak kita, itu namanya menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan persoalan. Itu kata-kata yang pertama yang harus kita lakukan terhadap anak kita. Ya. Itu namanya menstabilkan identitas kalau kita ketemu persoalan atau permasalahan dengan anak didik kita. Nah.
Kedua, yang maksud dengan segitiga restitusi, ya, validasi validasi tindakan yang salah ya, validasi Yang salah ya, validasi. ya. Iya, validasi tindakan yang salah ya. Contohnya kita bilang kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Itu salah satu ya restitusi itu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu tapi sikap yang lain itu salah satu ya, itu. Nah, kamu boleh terus berusaha menjaga sikap itu tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan? Itu salah satu validasi kebutuhan ya. Ada 3 restitusi. Terakhir yang kita bisa lakukan adalah ini namanya menanyakan keyakinan. Keyakinan itu kan sudah kita ini ya, sudah kita misalnya ada keyakinan di kelas, nanti terakhir kita tanyakan apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Ya, itu salah satu kita menyelesaikan persoalan dengan menggunakan restitusi restitusi segitiga restitusi ya, menyelesaikan persoalan dengan anak. Ada juga orang bertanya, apakah berhasil Bu dengan menyelesaikan masalah dengan anak? Menurut Ibu kira-kira berhasil nggak itu? Ya belum tentu. Paling rendah kita berusaha. Paling rendah kita berusaha untuk menyelesaikan persoalan kita dengan dengan konsep segitiga restitusi. Nah, saya akan men-sharekan kira-kira penyelesaian restitusi, salah satu contoh penyelesaian restitusi ya. Kita share di mana? Di mana Kak kita share ini? Percakapan. Gimana Kak? Mau mana cari percakapan itu Kak? Maaf ya, saya cari dulu percakapan restitusi ini. Kak? Kakak? Dokumen. Kak, maaf ya. Kakak? Percakapan ini di mana Kak? Yang tadi ini. Kakak? Kak? Percakapan di mana yang cari? Di mana? Mama kurang tahu. Di mana percakapan itu? Kakak? Percakapan tadi Mama mau cari dokumen Mama di mana? Yang tadi. Maaf ya, bentar lagi kita cari dulu. Nah, itu ini kelihatan nggak? Halo, kelihatan? Kelihatan. Nah, ini salah satu permasalahan yang diselesaikan menggunakan restitusi ya. Kita lihat di sini si Mario, Adi, Bapak tadi laporan dari guru piket, sepertinya kalian ada masalah, ada yang hendak kalian bantu. Nah, kita lihat di sini. Nah, artinya Pak Joko menanyakan alasan, ya. Kita lihat alasannya. Kita lihat apa yang terjadi. Iya, Pak. Nah, kalian main lempar-lemparkan di meja itu. Iya, Pak, dengan wajah sedih. Ada informasi yang mau ditambahkan kami. Nah, kami tidak sengaja. Nah, ini dia menggunakan segitiga restitusi ini, ya. Nah, kita lihat di sini. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Kita lihat di situ ya. Nah, di sini dia menggunakan restitusi ya. Susah. Kita lihat. Baik, Pak, di sini mencari siapa yang salah, Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama. Iya, Pak. Nah, di sini kita dilihat bahwa mereka, Bapak itu menanyakan keyakinan kelasnya, ya. Kelihatan ya? Nah, kita lihat. Terakhir ya, langkah yang terakhir sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Itu langkah yang terakhir, itu dari segitiga restitusi.
yaitu menanyakan keyakinan. Kalau ini termasuk menstabilkan identitas ya. Sekarang mari kita di sini kita lihat. Nah, kalian pasti melakukan itu pada alasannya, pasti seru mainlah pada yang mulai. Yang terakhir tetap kita harus menanyakan kesepakatan ini. Merupakan nih. Ya. Nah, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian melempar makanan dan mengenai ibu ini. Apakah kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Ini kita menanyakan ke anak-anak itu, apakah dia sudah melanggar keyakinan dia, keyakinan kelasnya? Ya, tidak. Tapi kalian merasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk merasa senang tanpa merugikan orang lain. Ya, kita lihat di situ ya. Oke. Kita balik lagi ke ini. Maaf kawan-kawan, saya balik lagi ke ini Jakarta. Kalau nih, rasa dulu, rasa dulu. Kalau nggak enak baru nanti, nggak usah. Ini masih kebiasaan. Oke, kakak, di sini dulu kakak. Mama agak susah. Oke, bisa di-mute nggak sebentar itunya? Mama balik lagi ke sini. Ke ini. Unmute-kan galau-galau dulu. Bisa nggak di-mute dulu? Bisa nggak di-mute kawan-kawan dulu? Ya Allah, dibuang. Bisa nggak di-mute dulu? Oke. Ya oke, kita lanjutkan ya. Kita indahkan dulu yang tadi itu. Nah, guru berkata, apa nilai yang ini termasuk menanyakan keyakinan? Apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Itu membuat restitusi, segitiga restitusi, menyelesaikan masalah dengan restitusi ya. Jadi sampai di sini tentang belajar budaya positif ya. Mudah-mudahan kawan bisa mempraktekkan budaya positif di sekolah. Bisa nggak di-mute? Bisa Mil itu mute-kan dulu. Ya, jam semua Bu. Oke. Bisa nggak di-mute dulu ya? Nggak usah telepon back dulu. Sari itu masih pakaian sekolah. Halo? Halo? Halo. Sudah kita indahkan aja lah, ya. Oke ya. Mungkin lagi heboh kali. Ya ini semua beberapa tahap-tahapan yang tentang budaya sekolah ya. Pertama ya tentang setiga restitusi disiplin di sekolah. Jadi saya harap semua rekan kita bisa mempraktekkan budaya di Kita coba telepon dulu. Saya harap kita bisa mempraktekkan seluruh budaya positif di sekolah kita ya. Yang pertama dengan disiplin positif, dengan menerapkan restitusi segitiga, dengan menerapkan posisi kontrol kita sebagai guru yang baik, yang paling baik itulah manajer ya. Jadi saya harap semua seperti itu ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Dan kita berharap
kita mempunyai berharap di sekolah kita mempunyai budaya yang positif. Mungkin pertama yang harus kita lakukan dulu tentang menerapkan disiplin yang positif, kontrol kita sebagai guru, setiap permasalahan dengan anak-anak kita bisa menerapkan dengan segitiga restitusi ya. Mungkin untuk itu maka akan terbentuklah budaya positif di sekolah kita itu. Saya ada sebelum itu ada yang hendak bertanya? Ada hendak yang bertanya? Kayaknya sudah Sudah paham ya. Tapi yang jelas dari mengerti ya Bu Baya. Jadi intinya ya ini mengajarkan bentuk tanggung jawab terhadap anak dan juga bagaimana membangun kepercayaan diri anak dalam menatap ke depannya nanti ya. Jadi disiplin positif itu sangat berguna untuk di kalangan sekolah tentunya ya. Untuk guru juga mungkin banyak pembelajarannya nanti dari disiplin positif itu sendiri. Ya Bu Aisyah ya, memang paling bagus kita di sekolah itu menerapkan disiplin positif supaya anak-anak itu lebih bertanggung jawab, bukan karena mereka takut kepada kita, bukan karena apa. Mungkin setiap persoalan dengan anak-anak kita bisa menerapkan juga segitiga restitusi ya. Mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin akan saya kirim bagaimana cara membuat menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi supaya anak-anak itu kita kembalikan kepada kelompoknya. Itu yang paling bagus, akan tumbuh budaya positif di mereka ya, karena budaya positif di sekolah kita, anak-anak itu mudah bertanggung jawab, setiap melakukan kegiatan itu tidak ada hubungannya dengan penghargaan, tidak ada hubungannya dengan apa-apa, tapi melakukan karena mereka bertanggung jawab ya terhadap diri mereka sendiri dan menghargai mereka sendiri ya. Jadi saya harap pengimbasan ilmu kepada kawan-kawan kalau mudah-mudahan bisa kita praktekkan, dan kita berharap SD Lematang Lestari ini bisa menjadi tempat ada budaya positif. Jadi anak-anak itu di mana anak-anak itu sangat senang ke sekolah, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada di situ yang ditakuti ada hukuman terhadap kita. Mungkin itu saja share saya atau berbagi ilmu saya kepada rekan-rekan semuanya. Saya harap ilmu saya bermanfaat ya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, mungkin tadi ini kita mungkin nggak sempat karena ini bukan nggak sempat atau terlupa. Sebelum kita akhiri ini kita berdoa menurut keyakinan kita. Mungkin ada yang hendak membimbing kita berdoa atau bagaimana? Siapapun boleh kita. Ada yang itu? Nggak ada masalah, saya mulai aja ya. Untuk supaya kita diterima ilmu yang kita dapat hari ini, mudah-mudahan bisa kita praktekkan. Kita berdoa untuk mengakhiri presentasi ini. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang mensupport saya, bisa saya mampu membuat presentasi ini di dunia maya. Terima kasih kepada teman-teman yang mempunyai waktu untuk saya bisa mendengarkan ini semua. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Jadi ya foto kawan-kawan ya? semuanya. Jadi Boleh foto, kan Dah ya? kita foto ya? Oke, foto dulu. Aku juga nggak bisa. Siapa boleh foto Waduh. di screenshot ya? Kasih. Ya, di screenshot dulu ya. Ya. Ya, screenshot dulu. Mariam. Aku susah ini pakai HP bawaan ini. Iya. Mariam foto dulu, Bu. Foto dulu. Foto dulu. Ayo, aktifkan Ayo. kamera. Yes. Oke, tunggu dulu ya. Kita Foto coba lah, Bu. dulu. Ya, oke. Oke, foto dulu pakai screenshot. Makasih kawan-kawan ya. Dadah. Kasih. Oke, terima kasih semuanya. Siapapun mendukung, terima kasih semuanya. Ya, Aku dari sama-sama. sakit gigi ya. Sila dulu ya. Dari dulu ya. Foto dulu ya. Siapapun yang keluar masuk, tetap terima kasih Iya. banyak ya. Iya, Bu. Oke. Sehat Sukses selalu. Ada yang penampakan ini, no. Sukses untuk semua. Iya, sukses untuk kita semua ya. Ini banyak senyum karena Amin. kayaknya bonusnya banyak. Amin. semoga Amin. mengikuti yang lain. Amin. Itu yang penting kita sehat walafiat itu aja. Bukan Terima tadi kasih. sih kok ada yang penampakan, Bu Baya. Siapa? Dewi, Bu Sari masih sekolah aja nih malam-malam. Ibu Sarifan dah sekolah lagi. Nggak ganti lagi untuk besok kan Mas.